Pikir ini terlampau artinya di blow up untuk sesuatu yang menurut saya tidak benar sama sekali, ya. Jadi memang definisi daripada failed state itu atau negara gagal itu bisa dilihat dari berbagai segi, ya. Jadi saya juga coba Google tadi di mana ranking daripada Indonesia di dalam FSI namanya Failed State Index. Ini yang resmi dibuatkan itu. Yang nomor satu yang kemungkinan gagal itu sebutkan Yaman, nomor dua Somalia, Syria, South Sudan, kemudian sampai nomor 10 Myanmar. Saya cek Indonesia di mana? Itu nomor 101 dari daftar itu. Jadi kita jauh dari failed state lah. Jadi, nah pandangan yang dibuat oleh sekretari daripada UN itu mengingatkan bahwa memang kita nggak bisa terus-menerus tidak meningkatkan, ya, belanja kita di pendidikan dan kesehatan. Itu intinya. Indonesia tidak dalam kategori itu dari sisi hutang, ya, dari sisi stabilitas. Kalau kita lihat lebih lanjut adalah bahwa Human Development Index yang dianggap juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting dari failed state itu, bahwa kita memang masih di tengah. Kita kalah dibandingkan Cina, kita kalah dibandingkan Malaysia, ya. Tetapi kita jauh banyak sekali negara yang di bawah kita, ya, mungkin ada seratusan lebih negara di bawah kita. Demikian juga kalau kita lihat komponen dari failed state juga bisa dilihat dari sisi Gini coefficients. Gini coefficient peringkat kita di dunia ini ketimpangan, artinya gap antara kaya dan miskin, ketimpangan itu. Apakah kita sudah baik? Belum baik juga sebetulnya. Tetapi ada yang lebih buruk dari kita, ya. Yang paling buruk termasuk South Africa, kemudian bahkan Filipina, even US dari sisi ketimpangan, Malaysia, Cina pun lebih buruk dari kita dari sisi ketimpangan. Jadi Gini coefficient itu kalau di South Africa itu adalah 63%, atau katakanlah nomor satu dia. Filipina itu nomor 40, US itu nomor 46, ya, terburuk. Artinya kalau makin tinggi ininya peringkatnya, dia makin buruk. Demikian juga Cina itu masih lebih buruk dari kita dari sisi Gini coefficient. Kemudian apalagi satu lagi yang bisa dilihat adalah poverty. Jadi poverty rate-nya itu seperti apa? Itu kemiskinannya, urutannya kelompok miskin terbanyak, ya. Yang paling miskin itu terbanyak adalah Malawi. Kemudian Argentina nomor 8, kita nomor 59. Jadi by all, kalau kita lihat seluruh indikator-indikator kita itu semua, ya, kita tidak termasuk dalam failed state yang saya katakan itu. Kita bahkan di nomor 101. Nah, apa yang dibuat oleh sekretaris daripada UN atau PBB ini adalah mengingatkan bahwa kamu harus menaikkan belanja pendidikan dan juga kesehatan. Nah, itu adalah saya pikir kalau itu yang menjadi artinya peringatan, itu sangat bagus sekali. Ya, nanti kita bisa jelaskan lagi berapa sebetulnya belanja pendidikan kita, berapa sebetulnya belanja kesehatan kita. Itu yang mungkin harus ditingkatkan di double atau triple mungkin, ya. Tetapi dari sisi hutang kita, saya bisa tunjukkan data-datanya, sebetulnya tingkat hutang kita pun sudah jauh lebih rendah daripada yang sebelumnya. Tingkat hutang luar negeri juga menurun, ya. Nah, itu sementara. Jadi kalau dikatakan failed state atau negara yang gagal, saya pikir terlampau berlebihan. Hanya dengan satu indikator disebutkan kita failed state. Saya sudah tunjukkan tadi dengan numbers bagaimana indeks daripada negara gagal itu, kita indeksnya bisa di Google oleh teman-teman, bisa di ChatGPT. Kita nomor 101. Nomor satu tentu yang paling buruk. Jadi saya pikir itu jangan hanya melihat satu indikator saja.
Baik, tapi dengan adanya indikator kalau negara berkembang yang beban utangnya lebih tinggi dari negara maju dan beban bunganya lebih besar daripada anggaran pendidikan dan kesehatan, apakah memang kriteria ini bisa masuk dalam negara-negara yang gagal secara sistemik, Pak? Nggak bisa dilihat itu dalam tempo 1 tahun. Artinya kalau terus-menerus seperti itu, maka dia berpotensi menjadi fail state mungkin 10-20 tahun yang akan datang. Itu dia, karena dampak daripada anggaran pendidikan yang rendah sekarang atau anggaran kesehatan yang sekarang, dampaknya itu bukan 1 tahun, 2 tahun, Bu. Tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun, karena pendidikan itu dibangun puluhan tahun. Demikian juga kesehatan itu, kita misalkan kurang gizi sekarang, dampaknya yang terlihat mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang pada saat kita sekolah. Oh, nggak masuk-masuk ini apa yang diajar guru ini. Itu baru 10 tahun yang akan datang. Jadi bagus juga itu sebagai peringatan, ya, tetapi tidak bisa hanya berdasarkan satu indeks itu.